Xi Jinping telah menjadi salah satu sosok paling berpengaruh di dunia saat ini. Ia resmi menjabat sebagai orang nomor 1 di Cina, dengan masa jabatan Presiden Cina sebanyak 3 kali. Ia memperkuat statusnya sebagai tokoh paling kuat di negeri tirai bambu sejak berakhirnya era kepemimpinan Mao Zedong. Namun Indonesia Channel tak bakal membahas Xi Jinping. Lebih jauh, Indonesia Channel menelusuri rekam sejarah Mao Zedong. Berikut kisah Mao Zedong, tiran penebar ketakutan terburuk di Cina tahun 1949-1976. Selengkapnya mari saling menerima. Bantai 100 juta rakyat Cina? Nama Mao Zedong mungkin tidak terlalu akrab di telinga sebagian besar orang saat ini. Mao adalah mantan pemimpin Cina pada tahun 1949 hingga 1976, era yang disebut sebagai masa-masa penuh ketakutan di Cina. Mao adalah seorang tiran dan disebut telah menewaskan jutaan orang. Sejauh ini belum ada angka pasti mengenai berapa banyak warga Cina yang tewas pada masa pemerintahan Mao. Sejumlah peneliti menyebut 40 juta orang dan peneliti lainnya menyebut 100 juta orang. Melansir Business Insider pada Selasa 2 Mei, Mao, seorang penganut sistem komunis. Ia mulai memimpin Cina setelah dia berhasil memenangkan Perang Saudara yang berlangsung pasca Perang Dunia Kedua. Perang Saudara ini menewaskan setidaknya 9 juta orang. Sejak Mao memimpin, nilai-nilai tradisional Cina seperti Lao-Tzu, Taoisme, dan Konfusianisme yang mayoritas mengajarkan perdamaian, kerendahan hati, dan modernisasi tergerus oleh paham komunis yang dianutnya. Nasib rohaniawan dan petani. Komunisasi di Cina pada era Mao berlangsung dalam 3 tahap, yakni pembersihan, rencana, dan kambing hitam. Pertama, ada pembersihan untuk mewujudkan komunisme. Ada gerilyawan yang membunuh dan menyebar untuk menasionalisasi. Saat itu, gereja-gereja harus dihancurkan. Kontrarevolusi harus diturunkan. Kekerasan dimulai di negara ini dan kemudian menyebar ke kota-kota. Semua petani dibagi menjadi 4 kelas yang dianggap dapat diterima secara politis, yakni miskin, semi-miskin, rata-rata, dan kaya. Semua orang dianggap sebagai pemilik tanah dan ditargetkan untuk dieliminasi. Jika tidak ada pemilik tanah yang dapat ditemukan, golongan yang dianggap kaya sering disertakan dalam kelompok ini. Kelas itu ditemukan dalam serangkaian pertemuan kepahitan di seluruh negeri di mana orang-orang menoleh ke tetangga mereka karena memiliki properti dan tidak setia secara politis. Mereka yang begitu dianggap segera dieksekusi bersama dengan mereka yang bersimpati dengan mereka. Kampanye tersebut kemudian berpindah ke kota. Siapapun yang dicurigai terlibat dalam prostitusi, perjudian, penghindaran pajak, kebohongan, penipuan, penawaran opium, atau rahasia negara dieksekusi sebagai bandit. Kampanye 100 bunga. Mao kemudian membawa kampanye 100 bunga dalam 2 bulan pada 1957. Orang didorong untuk berbicara dengan bebas dan memberikan sudut pandang mereka, sebuah kesempatan yang sangat menggoda bagi para intelektual. Namun, liberalisasi itu hanya singkat dan tipuan. Semua orang yang berbicara menentang pemerintah Cina ditangkap dan dipenjara. Sekitar 400.000 orang dipenjara, di mana 10%-nya adalah pelajar. Kekejaman Mao terus berlanjut dengan sejumlah kebijakan horor yang dibuat. Mao meninggal dunia pada tahun 1976
yang menjadi tanda berakhirnya rezim komunis yang ia bangun. Beberapa bulan setelah Mao meninggal, reformasi berlangsung di Cina, kebebasan sipil dipulihkan dan rehabilitasi dimulai. 2 dokumen rahasia terjual di Amerika. 2 dokumen rahasia yang ditandatangani oleh pemimpin Cina Mao Zedong pada 1930-an terjual hampir $1 juta pada sebuah lelang di New York. Dokumen langka yang berhubungan dengan insiden 11-an tahun 1936 yang terkenal menjadi titik balik dalam sejarah Cina ketika orang kepercayaan Jenderal Chiang Kai-shek, Marsekal Muda Zhang Zueliang, memaksa pemimpin nasionalis Cina untuk menegosiasikan gencatan senjata dengan komunis Mao untuk berperang bersama melawan invasi Jepang. Salah satu dokumen yang berupa surat yang mendesak kubu nasionalis untuk berjuang bersama kaum komunis untuk melawan Jepang ditandatangani oleh Mao dan pejabat tinggi komunis lainnya, Peng Dehuai, dijual seharga $458.000, lapor China News Service. Sedang dokumen berisi rincian untuk menekan Chiang bekerja sama terjual seharga $506.000. Kedua dokumen, bersama dengan memorabilia lain milik keluarga Zhang Zueliang, dibawa ke Amerika Serikat pada tahun 1941 oleh Hyun Leon, seorang California yang tiba di Shanghai pada tahun 1934 dan kemudian menjadi pilot siang dan pengawal untuk istri dan anaknya. Zhang Zueliang menghabiskan sebagian besar sisa hidupnya di bawah tahanan rumah setelah ia membebaskan Chiang Kai-shek pada bulan Desember 1936. Surat 8 halaman untuk keluarganya yang ditulis pada tahun 1937 terjual seharga $850.000. Menurut Time, seluruh koleksi dijual dengan total $2,7 juta. Tidak diketahui siapa yang membeli dokumen itu. Namun, sebuah museum di Cina telah menghubungi beberapa rumah lelang dalam upaya untuk membawa koleksi kembali ke negeri itu. Bagaimana menurut kalian?